Perkenalkan, nama saya Christopher Diana Yuliawati, NPM 191705106. Baiklah, di video ini saya akan membahas tentang pengantar teori komputasi. Teori komputasi adalah cabang ilmu komputer teoritis. Teori komputasi berkaitan dengan studi bagaimana persoalan dapat diselesaikan pada sebuah model dengan menggunakan algoritma. Model tersebut dinamakan model komputasi. Teori komputasi dibagi lagi menjadi 3 ranting. Yang pertama, teori otomata, yang kedua, teori komputabilitas, dan yang ketiga, teori kompleksitas. Yang pertama, teori otomata. Teori ini mengacu pada definisi dan sifat-sifat model komputasi. Dalam teori komputasi, model komputasi yang sering dipakai adalah mesin Turing. Yang kedua, teori komputabilitas. Teori ini bertujuan untuk memeriksa apakah persoalan komputasi dapat dipecahkan pada suatu model komputasi teoritis. Dengan kata lain, teori komputabilitas mengklasifikasikan persoalan sebagai dapat dipecahkan atau persoalan yang tidak dapat dipecahkan. Yang ketiga, teori kompleksitas. Teori ini bertujuan untuk mengkaji kebutuhan waktu dan ruang untuk memecahkan persoalan yang diselesaikan dengan pendekatan yang berbeda-beda. Dengan kata lain, teori kompleksitas mengklasifikasikan persoalan sebagai persoalan mudah atau persoalan sukar. Berikutnya model komputasi. Beberapa model komputasi antara lain, yang pertama, finite state automata atau finite state machine, yang kedua, pushdown automata, dan ketiga, mesin Turing. Selanjutnya, bahasa reguler. Sebuah bahasa dikatakan regular language jika dan hanya jika finite state machine mengakuinya. Aturan tata bahasa reguler, yang pertama, simbol pada sebelah kiri harus sebuah simbol variabel. Yang kedua, simbol pada sebelah kanan maksimal hanya memiliki sebuah simbol variabel, dan jika ada, terletak di posisi paling kanan. Nah, contohnya sebagai berikut ini. Selanjutnya ada operasi pada bahasa reguler. Bahasa reguler adalah penyusun ekspresi reguler. Ekspresi reguler terdiri dari kombinasi simbol-simbol atomik menggunakan 3 operasi, yaitu yang pertama katenasi, yang kedua alternasi, dan ketiga repetisi atau closure. Operasi pada bahasa reguler yang pertama di sini ada katenasi atau konkatenasi atau sequencing yang disajikan dengan physical adjacency. Contohnya di sini ada ekspresi reguler letter digit. Nah, bentuk penyajian sederhana yang diasumsikan sebagai definisi yang jelas dari letter dan digit. Komposisinya terurut dari letter diikuti dengan digit. Nah, di sini ada simbol kurang dari dan simbol lebih dari yang digunakan untuk mengidentifikasikan simbol-simbol yang merepresentasikan simbol-simbol spesifik yang menggunakan ekspresi reguler. Nah, kita juga bisa menggunakan simbol .2.2 sama dengan atau ekivalensi untuk menggabungkan ekspresi reguler yang didefinisikan dengan letter dan digit. Operasi yang kedua di sini ada alternasi. Operasi ini membolehkan pilihan dari beberapa pilihan dan biasanya disajikan dengan operator vertical bar. Contohnya di sini ada digit, ekivalensi 0, vertical bar 1, vertical bar 2, vertical bar 3, dan seterusnya. Nah, contoh ini adalah contoh yang juga menggunakan operator ekivalensi. Bentuk tulisan cepat tertentu juga biasanya digunakan dengan alternasi, khususnya elips. Contohnya di sini ada letter ekivalensi A, vertical bar B, vertical bar titik-titik, vertical bar Z, dan seterusnya. Nah, di sini tuh dapat menggunakan elipsis atau simbol titik-titik ini ketika urutannya itu didefinisikan dengan baik. Selanjutnya di sini ada operasi repetisi. Operasi ini membolehkan ekspresi dari konstruksi yang diulang beberapa kali. Terdapat 2 operator yang digunakan, yaitu superscript plus dan superscript bintang. Contohnya di sini ada word, ekivalensi letter, superscript plus. Nah, ini tuh menyiratkan sebuah kata terdiri dari 1 huruf atau lebih. Nah, sedangkan superscript bintang itu dia akan menyiratkan 0 atau lebih huruf dan kata yang harus memiliki setidaknya 1 huruf. Nah, maka pada kasus di sini digunakan superscript plus. Baiklah, sekiranya itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai pengantar teori komputasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih.